Halo guys, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Sekarang peradaban manusia sudah semakin berkembang, otomatis semakin banyak juga jenis dan jumlah barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak akan pernah tercukupi jika hanya mengandalkan dari BUMN atau BUMD saja. Oleh karena itu pula, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta berdiri untuk membantu BUMN dan BUMD dalam menyediakan barang, jasa, dan kebutuhan manusia lainnya. Peranan BUMS sangat penting dalam pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Gimana? Apa kalian sudah mengerti arti dari BUMS itu tersendiri? Untuk lebih jelas, BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik orang per orang maupun bersama-sama oleh banyak orang, atau dalam bentuk pemilikan saham atau simpanan pokok koperasi. Ada pula beberapa fungsi BUMS. Yang pertama, fungsi teknis. Badan usaha mencakup aktivitasnya dalam hal pembagian kerja, usaha mempertahankan kelangsungan produksi, pengawasan terhadap tenaga kerja, dan pengaturan sistem pengupahan. 2. Fungsi komersial. Badan usaha mencakup aktivitasnya dalam melakukan pembelian bahan baku atau barang dengan penjualan dan promosi. Yang ketiga, fungsi sosial ekonomis atau badan usaha mencakup aktivitasnya dalam penyediaan lapangan kerja, penerimaan tenaga kerja, seleksi, dan penyelidikan faktor yang mempengaruhi prestasi kerja. 4. Fungsi finansial. Badan usaha mencakup aktivitasnya dalam penyediaan modal dan pengelolaan modal. 5. Fungsi organisatoris. Badan usaha mencakup aktivitasnya dalam mengelola administrasi perusahaan dan organisasi pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan perusahaan swasta dengan BUMS. Badan usaha dengan perusahaan mempunyai pengertian yang berbeda. Badan usaha adalah suatu rumah tangga ekonomis yang bertujuan mencari laba dengan modal dan tenaga kerja yang pengusahaan pemenuhan kebutuhan hidup. Sedangkan perusahaan merupakan alat atau wadah bagi badan usaha dalam upaya mencari keuntungan tersebut. PT Sadang Indah misalnya adalah sebuah badan usaha yang menaungi beberapa perusahaan seperti perusahaan perkebunan kapas, pemintalan benang, perusahaan tekstil, dan perusahaan garmen. Jadi dapat dikatakan perusahaan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan badan usaha menghasilkan keuntungan. Dan poin yang ketiga ada peran BUMS dalam perekonomian. Badan usaha merupakan motor penggerak perekonomian dalam suatu negara. Dalam perekonomian nasional, badan usaha swasta juga memiliki beberapa peran penting, antara lain sebagai berikut. 1. Sumber penerimaan negara. Selain laba BUMN, penerimaan negara yang besar berasal dari pajak. Perusahaan swasta memberikan kontribusi pajak yang cukup besar bagi penerimaan negara. Pajak yang ditarik dari sektor swasta dapat berupa pajak pertambahan nilai ataupun pajak penghasilan. Oleh karena itu, pemerintahan akan selalu mendorong perkembangan badan usaha swasta. 2. Penyediaan barang dan jasa. Badan usaha swasta menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Dalam rangka memperoleh laba, badan usaha akan menghasilkan dan menjual barang yang dihasilkannya. Makin berkembangnya peradaban manusia, makin banyak jenis dan jumlah barang ataupun jasa yang dibutuhkan. 3. Penyediaan lapangan kerja. Kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja. Jadi, setiap beroperasinya perusahaan akan membuka lapangan kerja
Kegiatan perusahaan yang semakin meningkat akan membuka lapangan kerja yang makin meningkat pula. Poin 4. Bentuk-bentuk BUMS. Di Indonesia terdapat beragam jenis badan usaha swasta. Semuanya mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara perseorangan maupun persekutuan. Berdasarkan badan hukum yang dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan usaha perseorangan, firma, persekutuan, komanditer, dan perseorangan terbatas, serta koperasi. 1. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang hanya seorang bertanggung jawab penuh terhadap segala kewajiban perusahaan. Harta kekayaan milik perusahaan turut menjadi tanggungan atau utang-utang perusahaan. Contoh badan usaha jenis ini ialah toko, kios di pasar, dan industri rumah tangga. 2. Badan usaha firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 atau lebih. Setiap anggota bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban perusahaan. Setiap anggota firma harus memberikan dan menyerahkan seluruh atau sebagian kekayaannya untuk usaha dan harus dicantumkan dalam akta pendirian, dibuat di hadapan notaris, didaftarkan di pengadilan, dan diumumkan dalam berita negara. Mempunyai tanggung jawab penuh termasuk kekayaan pribadinya terhadap perjanjian yang dilakukan oleh firma. Mempunyai kuasa penuh untuk bertindak atas nama firma sehingga unsur kepercayaan sangat diperlukan. 3. Badan usaha persekutuan komanditer adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh 2 orang, sekutu atau lebih. Sebagian merupakan sekutu aktif atau pesero pengusaha dan sebagian merupakan sekutu pasif, pesero diam. Sekutu aktif adalah mereka yang menyertakan modal sekaligus menjalankan usaha. Sedangkan sekutu pasif adalah mereka yang hanya menyertakan modal dalam usaha. 4. Badan usaha perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan yang memperoleh modal dengan mengeluarkan sero atau saham, di mana setiap orang dapat memiliki suatu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan izin atau persetujuan dari Menteri Kehakiman, serta diumumkan dalam berita negara, lembaran berita negara, sehingga PT terbentuk badan hukum. Poin 5. Kekuatan dan kelemahan BUMS. Setiap bentuk badan usaha swasta juga mempunyai kekuatan atau kelebihan dan juga kelemahan. 1. Bentuk perseorangan. Beberapa kebaikan bentuk badan usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. 1. Organisasinya mudah karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil. 2. Kebebasan bergerak. Pemilik mempunyai kebebasan yang luas karena setiap keputusannya merupakan kata terakhir. 3. Keuntungan jauh pada seorang. 4. Pajaknya rendah. 5. Rahasia perusahaan lebih terjamin karena umumnya perusahaan sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting. 6. Ongkos organisasinya rendah. 7. Dapat mengambil keputusan dengan cepat karena tanpa menunggu persetujuan orang lain. 8. Keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semangat bagi pemimpin. Adapun beberapa kekurangan bentuk badan usaha perseorangan antara lain sebagai berikut. Tidak terbatas. 2. Besarnya modal terbatas. 3. Kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin. 4. Kecakapan pemimpin sangat terbatas. Artinya bila pemimpin tidak cakap muka, perusahaan tidak mengalami kemunduran.
5. Kerugian akan ditanggung sendiri. 2. Bentuk firma. Beberapa kebaikan bentuk badan usaha firma antara lain sebagai berikut. 1. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. 2. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing sekutu. 3. Setiap risiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu berat. 4. Keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang. 5. Kemampuan untuk mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya pihak ketiga atau bank. Adapun beberapa kekurangan bentuk badan usaha firma antara lain sebagai berikut. Terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan paham di antara para pemilik atau pendiri. Keputusan yang diambil akan kurang cepat karena harus menunggu musyawarah. Akibat tindakan seorang anggota akan menyebabkan terlibatnya anggota lain. Perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri dan meninggal dunia. 3. Bentuk CV. Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama sehingga kebaikan dan kekurangan firma juga berlaku untuk persekutuan komanditer. Kebaikan yang lain yaitu modal CV menjadi lebih besar, sedangkan kekurangannya sekutu komanditer seolah-olah hanya mempercayakan modalnya kepada sekutu pengusaha. 4. Bentuk PT. Adapun kebaikan perseorangan terbatas, antara lain tanggung jawab persero terbatas. Keutuhan akan mengembangkan modal dipenuhi. Kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Efisiensi di bidang kepemimpinan lebih mampu merhentikan nasib buruh dan karyawan. Sementara itu, sama seperti halnya dengan bentuk-bentuk yang lain, bentuk PT juga memiliki kelemahan, antara lain perhatian sero terhadap PT kurang. Biaya dalam PT lebih besar atau biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya perseroan lebih besar daripada bentuk-bentuk yang lain. Memimpin PT lebih sulit daripada perusahaan bentuk lain. Poin 6. Jenis-jenis kegiatan usaha BUMS. Badan usaha swasta dapat melakukan usaha di bidang-bidang berikut. Yang pertama, bidang ekstraktif. Bidang ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan atau pengambilan barang yang telah disediakan oleh alam. Contoh badan usaha di bidang ini ialah badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan, penebangan kayu, pengumpulan hasil hutan selain kayu, produksi garam, dan penangkapan ikan. 2. Bidang agraris adalah perusahaan yang bersifat reproduksi atau menghasilkan dengan bantuan alam. Contoh badan usaha di bidang ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan, pertanian, dan peternakan hewan atau ikan. 3. Bidang industri. Bidang industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang melalui suatu proses produksi dari bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang baru dengan bentuk dan kualitas yang berbeda dari aslinya. Contoh badan ini di bidang ini ialah industri sepatu, industri buku, dan perusahaan lampu. 4. Bidang perdagangan adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan jual beli. Barang yang dijual masih dalam keadaan sama saat pembelian. Contoh badan usaha di bidang ini ialah toko, kios, warung, dan perusahaan ekspor-impor. 5. Bidang jasa. Bidang jasa adalah perusahaan yang tidak menghasilkan barang konkret tetapi menekankan pada pemberian layanan jasa untuk memperlancarkan kegiatan ekonomi yang lain. Contoh badan usaha di bidang ini ialah bank, perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, dan bioskop. Poin 7. Tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam mendirikan usaha. 1. Membuat nomor rekening perusahaan sendiri. 2. Membuat nama logo dan merek perusahaan tanpa menyamai perusahaan yang lain. 3.
3. Membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 4. Membuat akta pendirian perusahaan. 5. Membuat surat izin usaha perdagangan atau CUUP. 6. Membuat tanda daftar perusahaan TDP. Dan 7. Membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Poin 8. Studi kelayakan usaha atau business plans. Kondisi perekonomian yang sangat dinamis dan intensitas persaingan yang semakin ketat membuat seorang pengusaha tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi dalam membuat usahanya. Seorang pengusaha dituntut untuk melakukan studi kelayakan terhadap ide bisnis yang akan dijalankan agar tidak terjadi kelanjuran investasi di kemudian hari. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak atau stakeholder dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Setiap bisnis memerlukan adanya studi kelayakan pada saat memulai usahanya, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Intensitas pada penyusunan studi kelayakan bisnis tergantung pada beberapa hal berikut. 1. Besar kecilnya dampak yang ditimbulkan. 2. Besar kecilnya tingkat kapasitas bisnis. 3. Banyak sedikitnya investasi yang diperlukan untuk melakukan suatu bisnis. Adapun selanjutnya langkah-langkah studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan metode ilmiah. Salah satu syarat metode ilmiah adalah sistematis. Penyusunan kelayakan bisnis sebagai salah satu metode ilmiah pada umumnya meliputi beberapa langkah kegiatan yang secara umum dapat dilihat pada gambar berikut. Pada peta terdapat penemuan ide bisnis, melakukan studi pendahuluan, membuat desain studi kelayakan, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, menarik kesimpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir penyusunan laporan studi kelayakan bisnis. Kegiatan penyusunan studi kelayakan bisnis tidak hanya dilakukan pada saat ada ide untuk merintis bisnis yang benar-benar baru, tetapi studi kelayakan bisnis juga diperlukan ketika pelaku bisnis akan melakukan hal-hal berikut. 1. Merintis usaha baru. 2. Mengembangkan usaha yang sudah ada. 3. Memilih jenis usaha dan investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Untuk memperoleh kesimpulan yang kuat tentang dijalankan atau tidaknya sebuah ide bisnis, studi kelayakan bisnis yang mendalam perlu dilakukan pada beberapa aspek kelayakan bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan. Selanjutnya, dan yang terakhir ada tujuan studi kelayakan bisnis. Menurut Kashmir dan Jakfar, ada 5 tujuan mengapa sebelum suatu usaha dan proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, yaitu 1. Menghindari risiko kerugian. 2. Memudahkan perencanaan. 3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. 4. Memudahkan pengawasan. 5. Memudahkan pengendalian. Oke guys, sampai di sana penjelasan kita hari ini dan sampai bertemu di lain waktu.